Pemirsa, Lisa Mariana mangkir dari pemanggilan penyidik Bareskrim Polri yang dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan pada Senin kemarin. Menurut kuasa hukumnya, Lisa Mariana ditetapkan sebagai tersangka sepekan lalu terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap RK sedang tidak enak badan alias sakit. Sebab itulah kuasa hukum Lisa Mariana mendatangi kepolisian untuk memberikan surat sakit atas nama Lisa Mariana agar pemeriksaannya ditunda. Kita ada suratnya sakit tipes kemarin dari dokter dirawat dan itu resmi ada barcode. Penetapan tersangka ini bukti bahwa apa yang disampaikan berulang kali oleh Lisa Mariana bahwa ZA adalah anak dari Ridwan Kamil itu kebohongannya terbukti. Kabar Lisa Mariana sakit cukup membuat kuasa hukum RK, Muslim Jaya, butar-butar tersenyum. Ia memahami jika sikap Lisa Mariana seolah berubah jadi melemah, tak seperti sebelumnya yang tampil menyerang. Sebagai kuasa hukum, Muslim Jaya mengungkapkan jika kliennya kini merasa bersyukur sekaligus memberikan apresiasi pada kinerja Bareskrim Polri yang dianggapnya sudah tepat. Pak RK tentu bersyukur. Kemarin beliau menyampaikan tadi juga me-WA kami bahwa beliau mengapresiasi langkah penyidik Bareskrim telah menetapkan LM sebagai tersangka karena memang poinnya di situ. Supaya masyarakat juga paham, mengetahui bahwa langkah yang sudah dilakukan oleh Bareskrim sudah tahap seperti ini. Sehingga tidak ada lagi tuduhan-tuduhan, tidak lagi isu-isu yang negatif terhadap Pak Ridwan Kamil. Jadi beliau sangat mengapresiasi apa yang telah ditetapkan oleh pihak Bareskrim. Bukan hanya pihak RK yang sudah yakin jika Lisa Mariana akan menyandang status tersangka, Berbi Kumalasari yang dulu sahabat Lisa Mariana belum yakin jika Lisa Mariana sakit tak lama sebelum melakukan pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri. Kalau saya sudah prediksi dari beberapa bulan yang lalu, ya kan dari 3 bulan lebih yang lalu saya sudah bilang ini langkah-langkah kuasa hukum kamu ini bahaya karena terlalu halu, ya terlalu tinggi tuntutannya, terlalu nggak masuk akal dan terlalu pansos. Ini perkara aib yang tidak harus dibesar-besarkan. Bukan menjadi isu utama yang harus difokuskan bagaimana muara perkara ini. Tidak ada masyarakat yang dirugikan dalam perkara ini. Ini hanya karena ulah mereka. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan dengan baik. Dan seperti apa kami sangat menghargai dan berterima kasih dengan proses-proses Bareskrim. Kita akan mentaatin semua aturan yang akan berjalan. Bisa jadi kecurigaan tim dari RK serta Berbi Kumalasari seolah kompak dan mempertanyakan mengapa Lisa Mariana jatuh sakit, sehingga proses penyidikan harus ditunda. Sebab dari akun media sosialnya justru terlihat Lisa Mariana sedang memanjakan diri. Ia bahkan terlihat santai menanggapi penetapan status tersangka terhadap dirinya. Itu sebabnya dari tangkapan layar di akun pribadinya terlihat Lisa sedang asik nyalon alias mempercantik diri sambil menunggu endorsan datang. Benarkah demikian? Dua-duanya sama-sama aku suka, tapi aku bingung harus pilih yang mana. Aneh-aneh simpanan no 7 kies. Ya kalau masalah aktivitas live tapi di rumah kan hal yang wajar. Bukannya dia diinfus sampai nggak bisa jalan. Aku rasa sih mungkin nggak sakit-sakit parah ya, karena kan dia masih tetap bikin konten segala macem. Tapi mungkin biasanya pengacara itu akan menahan kliennya pada saat panggilan pertama karena untuk mengatur strategi, ngulur waktu. Itu strategi pengacara biasanya seperti itu. Terdakwa kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan pemerasan, Nikita Mirzani kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda replik alias jawaban jaksa penuntut umum terkait pledoi atau nota pembelaan Nikita Mirzani. Selalu ada yang berbeda dari penampilan Niki setiap persidangan. Selain outfit of the day yang selalu stunning dalam sidang replik, Niki pamer hairstyle baru yang dinamakan I Wake Up Like This. Ini modelnya I wake up like this ya, mengantuk. Enggak, ini nggak curly. Lebih cantik loh. Kemarin di kemah. Fresh banget hari ini kan. Boro, gue ngantuk.
Ya, meski berstatus terdakwa, Nikita Mirzani tetap tampil cetar membahana. Walau JPU menolak semua pledoinya, Niki tetap menebar senyuman. Ya kan emang gitu, kalau replik dari jaksa kan ya jaksa pasti nolak-nolak. Tapi ya lucu aja sih. Tak hanya menolak semua nota pembelaan Nikita Mirzani, sidang replik itu juga menjadi ajang pertempuran Niki versus JPU, di mana JPU mengatakan kalau Niki hanyalah artis yang tidak punya keahlian untuk memberikan edukasi seputar kesehatan kulit. Tim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa, bahwa terdakwa Nikita Mirzani tidak mempunyai kedudukan hukum dan keahlian dalam melakukan edukasi tentang kesehatan kulit. Hal ini disampaikan karena terdakwa Nikita Mirzani sesuai pengakuannya adalah seorang artis. Maka kemampuan dan keahlian seorang artis adalah dalam dunia akting, yaitu seni yang bertujuan untuk menghibur atau menyampaikan cerita melalui peran yang disimulasikan dengan melibatkan perbuatan berpura-pura untuk membuat penonton percaya pada cerita yang disajikan dalam konteks fiksi yang terlebih dahulu disepakati dengan sutradara. Ya kalau orang review skincare itu kan nggak harus seorang dokter ya. Yang penting dia tahu kalau bahan-bahan yang di dalam skincare itu berbahaya, itu nggak harus seorang dokter. Gitu. Jahat ya, dia selalu berasumsi sendiri, nggak apa-apa. Sebagai artis, jaksa mengingatkan agar Nikita Mirzani tidak menjadikan persidangan sebagai panggung sandiwara untuk memainkan drama akting. Niki pun hanya mesam-mesem dan ketawa-ketiwi saat mendengar replik sang jaksa. Bahwa penuntut umum melalui tanggapan ini dengan niat baik ingin menyadarkan terdakwa Nikita Mirzani agar berbicara sesuai dengan fakta persidangan dan janganlah bernarasi fiktif dalam nota pembelaan atau pledoinya sebagaimana kemampuannya sebagai artis dalam berakting. Serta penuntut umum mengingatkan agar terdakwa Nikita Mirzani tidak menganggap persidangan ini sebagai dunia akting yang pada intinya menghindari memainkan peran sesuai arahan sutradara sebagai pemeran utama menghubungkan peristiwa sesuai dengan skenario. Saksi Ismail Marzuki agar bisa bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian pada pukul 20.13, saksi Oki Pratama kembali menghubungi saksi Reja Gladys Pretianisari dengan maksud meyakinkan saksi Reja dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Iya, padahal aku yang artis tapi mereka yang jago acting. Tadi dibacakan oleh JPU Donat. Gue mau ngakak aja. Pokoknya kalau sama mereka gue ngakak aja udah. Ya, persidangan Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang sudah bukanlah pertempuran Niki dan kuasa hukum versus Reza Gladys dan lawyer, tapi juga pertempuran Niki dan penasehat hukum melawan jaksa penuntut umum. Tak hanya menolak semua pledoi Niki, JPU juga mengatakan kalau kuasa hukum Niki minim literasi sehingga perlu untuk belajar lagi. Sebenarnya tidak patut bahwa kemudian dikatakan untuk kami belajar lagi dan lain sebagainya gitu kan. Nah hal-hal yang begini itu menunjukkan bahwa jaksa ini tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya sebagai jaksa atau pengacara negara. Saya katakan tadi sama teman-teman berdiskusi, wah ini sudah sentimen pribadi. Nah, memang dirubah kan dari Polda kan 368 27A ayat 1 lah dituntutan di dakwaan jadi 369 27B ayat 2 kan tidak ada yang pernah di BAP ayat-ayat itu.